Tim nasional Malaysia langsung menyusun berbagai rencana untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Skuad Harimau Malaya diprediksi bakal punya komposisi pemain yang merata di berbagai lini dengan hadirnya banyak pemain keturunan dan naturalisasi. Pasukan Kim Pan-gon disebut-sebut bakal menyaingi tim nasional Indonesia untuk bisa kembali merebut posisi peringkat FIFA-nya. Cetak Gol coba merangkum rencana gila tim nasional Malaysia setelah terpuruk sebagai berikut. Terpuruk karena permintaan Kim Pan-gon gak dituruti. Ranking FIFA tim nasional Malaysia mengalami pemerosotan drastis sejak menelan 2 kekalahan berturut-turut. Skuad Harimau Malaya kini berada di peringkat 138 dunia. Posisi Malaysia harus disalip oleh rivalnya sendiri yakni Indonesia. Skuad asuhan Sintayong berhasil naik 8 peringkat dan kini menduduki ranking ke-134. FIFA sampai memuji perkembangan pesat skuad Garuda yang dinilai mengalami banyak kemajuan. Pemerosotan performa Malaysia menjadi sorotan besar para pendukung mereka. Netizen dari kubu Harimau Malaya menilai Kim Pan-gon menjadi penyebab menurunnya performa Malaysia. Namun Direktur Universitas Malaysia menyangkal Kim Pan-gon menjadi dalang kekacauan. Afrizal Abu Othman menilai ada 2 faktor yang menjadi penyebab keterpurukan timnas Malaysia. Pertama, dia menyalahkan jadwal kick-off Liga Malaysia yang harus tertunda. Menurutnya situasi ini menyebabkan kondisi kebugaran para pemain menjadi menurun. Abu Othman menyarankan FAM untuk bisa memperlihatkan jadwal kompetisi lokal. Selain itu, FAM juga nggak menuruti permintaan dari sang pelatih Kim Pan-gon. Pelatih Korea Selatan ini sempat mendesak untuk mengadakan berbagai laga-laga uji coba. Namun Datuk Moh Yusuf Mahadi justru nggak mengabulkan permintaan dari Kim Pan-gon. Wakil Presiden dari FAM ini menyebut jika Malaysia saat ini masih terus berproses. Kekacauan FAM. Keterpurukan Malaysia diperparah dengan adanya isu korupsi di tubuh FAM. Menurut laporan dari CNN, FAM tengah tersandung kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan korupsi ini muncul setelah adanya surat kaleng yang ramai di sosial media. Dalam surat kaleng itu menyoroti adanya tindak tanduk dari Sekjen FAM Datuk Moh Asman Rahman. Surat itu mengklaim kalau FAM telah melakukan penipuan, penyuapan, dan kesalahan penggunaan dana. Namun isu ini langsung dibantah oleh Presiden FAM yakni Datuk Hamidin Amin. Hamidin menegaskan dirinya siap untuk bekerja sama dengan semua pihak sebagai pembuktian dirinya nggak bersalah. Sebelum isu ini, kondisi tubuh FAM memang sedang gonjang-ganjing. Datuk Hamidin Amin dilaporkan mendapatkan gaji fantastis sebagai jabatan Presiden FAM. Menurut laporan, dirinya menerima bayaran senilai Rp90.000 Malaysia atau Rp300 juta per bulan. Namun Hamidin mengatakan jika gaji tersebut masih terlampau wajar. Dia menilai bayaran seorang presiden FAM sudah ditetapkan sebelum dirinya menjabat sebagai presiden. Namun media lokal Malaysia seperti NASD menilai jika gaji tersebut terlampau melebihi batas. NASD mempertanyakan pihak yang mampu membayar besaran gaji tersebut. Menurut mereka, uang sebesar Rp90.000 bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang lain. Salah satunya adalah mendirikan lebih banyak pusat pelatihan demi kemajuan sepak bola Malaysia. Panik dan mulai berbenah. Dampak dari berbagai gonjang-ganjing masalah FAM langsung sangat terasa untuk tim nasional Malaysia. Skuad Harimau Malaya malah turun sangat drastis di peringkat FIFA. Padahal mereka selalu di atas Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nggak heran banyak netizen negara jiran yang langsung mengejek para penggemar skuad Garuda. Mereka menilai jika mayoritas netizen Indonesia terlalu euforia yang berlebihan. Para penggemar Malaysia menganggap skuad Garuda seakan-akan berada di peringkat 1 dunia. Namun hal berbeda justru diungkapkan oleh salah satu legenda timnas Malaysia yakni Azlan Johar. Dia menyebut hasil ini seharusnya membuat semua elemen sepak bola Malaysia panik. Menurutnya, skuad Harimau Malaya terlalu banyak istirahat di saat negara lain bekerja keras. Sebaliknya, Azlan justru memuji Indonesia yang berhasil menyalip posisi Malaysia.
Di samping itu juga mantan pemain Selangor FA ini berharap skuad Harimau Malaya bisa segera bangkit. Namun ada berbagai fakta menarik mengenai menurunnya performa Malaysia. Skuad Harimau Malaya dinilai belum punya pemimpin lapangan sejak pensiunnya Safi Salih. Media Malaysia juga menilai jika FAM perlu merenovasi markas skuad Harimau Malaya mengikuti strategi naturalisasi tim nasional Indonesia. Demi bisa bangkit dari keterpurukan, Malaysia mulai menyusun berbagai rencana dan strategi. Mereka meniru strategi timnas Indonesia yang mengambil banyak pemain keturunannya. Para penggemar Harimau Malaya mendesak FAM untuk segera berbenah. Desakan tersebut akhirnya sampai ke telinga para petinggi Federasi Malaysia. Mereka dirumorkan sedang mencari pemain darah keturunan untuk dinaturalisasi. Cara ini tentunya seakan menjilat ludah para punggawa Malaysia yang sebelumnya besar kepala. Paulo Jose sempat besar kepala jika Malaysia bisa meraih hasil positif di berbagai turnamen. Mulai dari Piala Asia 2023 sampai dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya skuad Harimau Malaya malah hancur lebur dan gak mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi. Untuk menambah kekuatan, Josh Brownhill mulai dibidik untuk dinaturalisasi. Pemain Burnley ini disebut-sebut punya darah keturunan Malaysia yang mengalir dari ibunya. Seandainya terwujud, hal ini tentunya bakal membuat lini tengah skuad Harimau Malaya menjadi menakutkan. Pasalnya, Brownhill merupakan pemain grade A yang punya 100 caps lebih di Premier League. Selain Brownhill, ada juga Ferdy Diouf yang saat ini bermain di Eredivisie. Pemain keturunan Belanda ini tengah mencuri perhatian lewat performa impresifnya bersama PEC Zwolle. Sejauh ini Druif tampil lumayan apik dengan catatan 5 gol dan 2 assist. Malaysia juga membidik nama-nama pemain naturalisasi lainnya seperti Sam Skripman, Naim Garcia hingga Mats Dejel. Kedatangan pemain Eropa meningkatkan level permainan mereka. Keberhasilan tersebut sudah dirasakan oleh tim nasional Indonesia. Dengan komposisi banyak pemain terbaik kelahiran Indonesia dan juga keturunan, pasukan Garuda berhasil meningkatkan prestasi mereka. Komposisi skuad mengerikan timnas Malaysia. Seandainya semua pemain keturunan dinaturalisasi, Malaysia bakal punya komposisi skuad yang menakutkan. Skuad Harimau Malaya saat ini dipenuhi oleh 14 pemain naturalisasi. Nantinya komposisi skuad akan sangat bervariasi di sisi pertahanan hingga penyerang. Di sektor penjaga gawang akan diisi oleh penjaga gawang senior yakni Shihan Hasmi. Pemain 28 tahun ini punya pengalaman di kompetisi Asia maupun domestik bersama Johor Darul Ta'zim. Kemudian di sektor pertahanan akan dipenuhi oleh sejumlah pemain naturalisasi. Nama baru seperti Mats Dejel akan menjadi kekuatan baru pada posisi bek kanan. Lalu di posisi bek kiri ada pemain kelahiran London yakni Lavre Corbinong. Duet bek tengah masih akan dipercayakan kepada Dion Kuls dan juga Dominic Tan. Sam Skripman dan juga Josh Brownhill diprediksi langsung menjadi duo motor serangan di lini tengah. Untuk mendobrak serangan, Kim Pan-gon akan mempercayakannya kepada dua sayap cepatnya. Sebut saja Arif Aiman dan Faisal Abdul Halim di sisi kanan dan kirinya. Terakhir, duet penyerangan akan diisi oleh naturalisasi seperti Ferdy Diouf dan juga Romel Morales. Keduanya sangat diandalkan sebagai finisher mematikan di lini depan. Itulah ulasan rencana gila tim nasional Malaysia setelah terpuruk. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Harimau Malaya mampu bangkit dan menjadi peta kekuatan di benua Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.